warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Novel Arabima, izin membuka untuk video materi praktikum bioteknologi dalam materi biologi dasar 2 praktikum yang memiliki tujuan untuk mengetahui cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dan tempe, mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape, mengetahui peranan organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe. Lalu selanjutnya lanjut ke video dari praktikum bioteknologi. Alat dan bahan praktikum fermentasi tempe. 1. Ada kacang kedelai. 2. Ragi tempe. 3. Daun pisang. 4. Panci. 5. Kompor. 6. Plastik. Pertama-tama, kedelai direndam terlebih dahulu selama 2 jam. Kemudian, kedelai direbus selama 1 jam. Setelah itu, kedelai dilepas kulit arinya sampai bersih. Kemudian, kedelai yang telah dikupas kulit arinya dikering anginkan hingga benar-benar kering. Setelah itu, kedelai dipilih lagi. Campurkan hingga merata. Kemudian, kedelai ditata pada daun pisang. Untuk ukurannya sesuai selera masing-masing. Bungkus dengan daun pisang ditusuk dengan tusuk gigi agar ada sirkulasi udara. Ini adalah penampakan tempe setelah 1 hari dibungkus. Penampilan tempe saat hari kedua setelah pembungkusan. Jadi ini tempenya sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanakim Bisir. Di sini saya akan menjelaskan cara fermentasi beras ketan hitam. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat-alatnya yang pertama ada ini pengukus, lalu ada baskom 2 buah ya, sama ada centong, terus ada saringan, terus ada ragi, dan ada beras ketan hitamnya. Ini bahan, terus sama daun pisang juga. Langkah pertama, ketan hitam dicuci hingga bersih, lalu rendam kurang lebih 6 jam. Selanjutnya, ketan hitam dikukus kurang lebih 20 menit. Dan ratakan ketan agar dapat matang secara menyeluruh. Lalu setelah 20 menit ketan diangkat dan disiram air panas secara bertahap agar ketan yang belum matang bisa dapat matang sempurna. Lalu setelah diberikan air ditunggu hingga airnya surut dan kukus kembali kurang lebih 30 menit. Setelah dimasukkan ketannya ke dalam kukusan lalu diratakan dan dilubangkan di tengah agar ketan dapat matang sempurna. Lalu yang kelima, angkat ketan yang sudah dikukus kurang lebih 30 menit. Lalu ketannya dipindahkan ke dalam daun dan jangan lupa ketannya harus disebarkan secara sempurna, tidak boleh ada gumpalan yang terlalu tebal. Lalu setelah disebar,
ketan didingin-anginkan dan pastikan dingin secara sempurna. Sambil menunggu didinginkan, haluskan ragi hingga benar-benar halus. Setelah itu yang ketujuh, taburkan ragi hingga merata sempurna ke seluruh bagian ketan. Setelah itu ketan bisa dibalik agar raginya dapat merata hingga ke seluruh bagian ketannya. Lalu ditaburkan ragi kembali. Setelah ragi merata, pindahkan ketannya ke dalam wadah yang rapat agar fermentasi dapat berlangsung secara sempurna. Nah, berikut adalah ketan yang sudah didiamkan 3-4 hari. Ini hasilnya setelah 3-4 hari. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ain Audi Afza dengan NIM 082011730379. Hari ini akan menjelaskan tentang pembuatan tape singkong. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama, singkong yang sudah direbus sebelumnya. Kedua, ragi secukupnya. Kemudian daun pisang secukupnya. Dan yang terakhir ada gula secukupnya. Proses pembuatan tape singkong pertama-tama diawali dengan menghancurkan ragi menjadi halus. Kemudian ditambahkan gula secukupnya dan diaduk hingga merata. Jika sudah rata, campuran ragi dan gula ditaburkan di atas singkong yang sudah direbus sebelumnya. Taburkan campuran ragi dan gula tersebut hingga menyelimuti singkong secara merata. Kemudian, singkong yang telah dilumuri dengan ragi dan gula secara merata dibagi ke dalam 3 tempat penyimpanan yang berbeda-beda. Hal ini berfungsi agar kita dapat memperhatikan proses fermentasi tape singkong secara hari per hari. Selanjutnya, singkong ditutup dengan daun pisang.
Dan yang terakhir, tutup tempat penyimpanan dan simpan di tempat yang gelap. Berikut hasil fermentasi singkong selama 3 hari. Berikut hasil fermentasi singkong selama 4 hari. Dan yang terakhir, berikut hasil fermentasi singkong selama 5 hari.